hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Kita telah begitu banyak bicara tentang Rasulullah SAW dan keluarganya, dan termasuk diantaranya bagaimana beliau membersamai putra-putrinya, cucu dan juga istrinya. Nah, dari kisah-kisah tersebut, jamaah dimanapun kita berada, kita mengetahui bagaimana baginda Rasulullah SAW begitu dekat, bukan hanya dengan anak-anaknya, tapi juga dengan istrinya. Nah, di antara bentuk kedekatan itu adalah Rasulullah SAW selalu membiasakan untuk membersama istrinya dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi mukim ketika mereka sama-sama berada di Makkah atau di Madinah, ataupun dalam perjalanan. Makanya Rasulullah SAW selalu membawa istrinya bepergian, dan bahkan juga membersamai mereka makan dan minum. Nah, ini penting gitu, bagi kita atau sebagian orang mungkin ini sepele. Bagi istri misalnya, ketika suaminya disiapkan makan lalu kemudian dia pergi, dianggap sudah cukup, atau suaminya sudah disiapin piring, sudah ada nasi, bahkan sudah ada semuanya tersedia di meja makan, kemudian dia pergi. Ini mungkin biasa bagi istri, tapi dalam kehidupan rumah tangga, untuk menjaga harmonisasi dan romantisme, duduk bersama di tempat makan, bincang dan kemudian ngobrol. Nah, ini juga harus diluruskan, apakah memang ada larangan dalam Islam bahwa makan itu tidak boleh bicara? Ini ajaran nenek moyang kita dulu, kalau makan tidak boleh bicara. Mungkin teman-teman silakan searching hadis atau riwayatnya. Kalau saya belum menemukan gitu, larangan makan sambil bicara. Iya, kalau lagi ngunyah bisa keselak gitu, Tapi kalau tidak lagi ngunyah, bisa kita lagi sudah menelan, kemudian kita sambil memotong buah atau kemudian mengambil sayur, kita bisa ngobrol gitu kan. Kita bisa ngobrol dengan keluarga, bahkan bukan hanya dengan istri tapi dengan anak-anak. Sebab banyak hal yang bisa bahkan kita selesaikan di meja makan. Apalagi bicara tentang hal-hal yang sensitif misalnya, itu kalau diselesaikan, kalau kita ngobrol misalkan di tempat makan, biasanya lebih cepat selesainya gitu, Nah, apalagi hubungan dengan suami dan istri, Nah, Rasulullah SAW begitu dekatnya dengan istrinya, biasa menemani dan ditemani oleh istrinya makan. Dan bukan hanya itu, ya Rasulullah, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan ini hadisnya sangat-sangat terkenal, dari jalur Imam Muslim atau dari Imam Muslim, Aisyah menuturkan, kuntu ashrabu, pernah suatu saat kata Aisyah, saya minum, kuntu ashrabu fatanawalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil gelas tempat minum yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Fatanawalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a fahu fi mawdi'i fi. Jadi kira-kira maknanya, Nabi bukan hanya mengambil gelas tempat minum yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi beliau juga Allah meletakkan bibirnya, fa wada'a fahu fi mawdi'i fi, di tempat di mana saya meletakkan bibir saya. Nah, ini maknanya apa? Kalau judul sekarang, kalau dulu mungkin ada lagu yang viral judulnya makan sepiring berdua. Nah, ini bukan hanya makan tapi minum segelas berdua. Nah, jadi karena itu tema judul tausiah atau kemudian video ini adalah makan atau minum sepiring berdua dengan pasangan. Ini mungkin sepele, tapi dalam rangka menjaga harmonisasi dan keakraban serta romantisme dalam rumah tangga menjadi sangat penting. Sebab ketika seorang suami menggunakan gelas atau kemudian makan minum segelas berdua dengan istrinya, apa yang kemudian filosofi yang terkandung dalam peristiwa ini? Pertama, ada kedekatan fisik di antara mereka. Kalau satu di Kalimantan, satu di Palembang, nggak mungkin minum segelas berdua, Ini kedekatan fisik, Kemudian yang kedua, ya Allah,
ada kedekatan emosional di antara keduanya gitu ya. Sebab kalau masing-masing merasa jijik, merasa hina dan merasa tidak pantas minum minuman bekas istrinya, ya tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Dan yang lebih penting dari itu ada semacam rasa ya, saling percaya diri ya, rasa saling percaya diri di antara keduanya. Dan ini bisa dikembangkan juga teman-teman sekalian pada peristiwa-peristiwa lain. Artinya bukan hanya minum saja, tapi juga makan. Nah, bagaimana kisah Rasul yang minum segelas berdua dengan Aisyah dengan menggunakan gelas yang sama ini bisa kita praktekkan pada zaman hari ini. Ini dalam konteks bangun rumah tangga yang harmonis dan romantis. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kita masih di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya. Makan atau minum sepiring berdua. Ini teladan Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita. Nah, bagaimana prakteknya dalam konteks hari ini? Sederhana, ya. Ini bukan hanya bisa dipraktekkan di rumah kita. Di rumah kita dan spiritnya tentu saja untuk membangun keakraban dan harmonisasi dalam keluarga. Bukan judulnya malas cuci piring, bukan gitu ya. Nanti jangan sampai ibu-ibu, ini kesempatan bagi kita untuk tidak banyak piring ataupun gelas yang kotor, enggak. Tapi semata-mata untuk bangun harmonisasi dalam keluarga ya. Nah, juga yang harus perhatikan ya jelas misalnya jangan sampai dan ini jangan jadi penghalang. Misalnya istri lagi batuk atau flu ataupun penyakit-penyakit yang mudah menular, ya ini di catatan. Artinya jangan sampai juga ketularan gara-gara hal-hal yang seperti ini. Mesti lihat kondisi ya. Namun juga jemaah Allah, ini bukan hanya ketika kita berada di rumah ya, tapi dimanapun kita berada. Misalnya contoh sederhana, ketika kita misalnya melakukan perjalanan dan mampir sebuah tempat restoran misalnya kan, teman-teman bayangin yang sudah menikah terutama ya. Kalau yang jomblo ya semoga ini menjadi spirit untuk segera menikah ya. Mampir sebuah restoran misalnya kan, pesan makan minum ya, tinggal tunjuk ke pramusajinya, Mbak pesan jus mangga misalnya 1 tapi sedotannya 2. Ini judulnya apa? Minum segelas berdua. Toh nanti kalau kurang kan tinggal pesan lagi. Nah, jadi ada semacam kebersamaan yang begitu erat. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu teman-teman jangan segan-segan misalnya, apalagi di rumah kita sendiri misalnya, kita ambil piring yang agak gede misalnya, kita beli piringnya agak gede ya, kalau memang takut nanti kurang ya, kita siapin ya di satu piring tersebut ya makanan, nasi mungkin agak banyak, lauknya. Nah, silakan kita biasakan makan sepiring berdua dengan istri kita. Bahkan kebiasaan ya orang-orang Arab sampai hari ini ya, di restoran-restoran tertentu ya, mungkin teman-teman pernah mengalami, mereka biasa makan dalam satu nampan yang besar ya, nampan yang besar dan lauk, nasi kemudian ditaruh situ ya, dan mulai makan bersama di wadah tersebut. Nah, ini bisa menjadi semacam alternatif gitu ya, cara kita untuk membangun kekompakan, membangun keakraban ya, membangun emosi bersama dalam keluarga, dan nikmati bagaimana seorang suami rebutan daging ayam dengan istrinya, seorang adik rebutan misalnya telur dadar dengan kakaknya, dan insya Allah makanan yang tadinya mungkin tidak begitu lezat, tidak begitu enak, tapi ketika kita konsumsi bersama akan beda rasanya. Dan bahkan terdapat juga keberkahan. Bahkan ini sunnah Rasulullah SAW yang kemudian jarang kita kupas ya. Tajama'u fi ta'amikum fa inna fihi barakah. Atau kama qala Rasulullah, berkumpullah kalian di ta'am, di makanan, di hidangan ya, fa inna fihi barakah. Karena itu ada keberkahan. Insyaallah kalau makanan yang tadinya sedikit ya, tapi kalau dimakan bersama-sama maka cukup. Dan sebaliknya, makanan yang banyak tapi kalau ngambilnya sendiri-sendiri gitu kan, maka insya Allah yang di belakang tidak akan kebagian. Nah, ini
bagian dari cara kita untuk bangun keakraban dalam rumah tangga kita, teman sekalian ya, bukan hanya dengan istri kita, tapi juga dengan anak-anak kita. Selamat mencoba, apalagi ini di bulan Ramadan. Ini silakan teman-teman sekalian siapkan satu piring gede, nampan gede, dan makan bersama di tempat tersebut dengan anggota keluarga kita. Semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memiliki katanya kuat dengan anggota keluarganya. Saya Happy Adi Bastani. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya insya Allah dalam program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya.